Kembali lagi di podcast Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18. Pada episode kemarin, kita sudah berbicara terkait pengelolaan pertunjukan seni dan tradisi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Kali ini, kita akan melanjutkan pembicaraan yang kemarin, tapi lebih spesifik ke kegiatan festival yang sebentar lagi akan dilaksanakan, yakni Celebes Heritage Festival. Tanpa perlu berlama-lama, saya tetap akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Ada Pak Afiat Muluan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene. Kemudian ada Pak Zainuddin dari pelaku seni dan tradisi yang juga terlibat sebagai kurator di kegiatan Celebes Heritage Festival. Dan juga ada Pak Irfan yang sebagai panitia dan juga fasilitator pada banyak kegiatan festival, terutama di Celebes Heritage Festival. Formasinya masih sama seperti kemarin. Bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Tanpa perlu berlama-lama, mungkin saya langsung masuk saja ke kegiatan Celebes. Mungkin ke Irfan, kemarin sudah dijelaskan terkait tema yang sudah akan dilakukan, yaitu Wastra. Kira-kira latar belakang pemilihan temanya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Kami ucapkan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 18 yang cukup memberikan ruang kepada komunitas yang ada di Sulawesi Barat, khususnya yang ada di Kabupaten Majene, sehingga kita tahu bahwa giat komunitas di Kabupaten Majene secara khusus ini cukup bisa meningkat, bisa dilihat daripada kegiatan-kegiatan sebelumnya, baik itu festival, fasilitasi maupun giat-giat kebudayaan lainnya. Tentu mereka mendapatkan cukup ruang yang saya pikir luar biasa, sehingga mereka bisa berbuat untuk pemajuan kebudayaan di Kabupaten Majene. Terkait dengan Heritage Festival ini, perlu juga kami sampaikan bahwa pertanyaan yang menarik bahwa kenapa ini di Majene dilaksanakan. Ya, tentu ya salah satu indikatornya karena pemerintah Kabupaten Majene maupun Provinsi Sulawesi Barat ini cukup mempercayai Kabupaten Majene, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pribadi juga kami berikan apresiasi yang luar biasa kepada Dinas, terutama Pak Sekretaris Kebudayaan. Kenapa demikian? Karena kadang-kadang kami menganggap beliau itu bukan sekretaris secara dinas, tetapi beliau kami anggap sebagai bagian dari komunitas. Jadi baru kali ini kami memang bertemu orang pemerintah, dalam hari ini dinas, itu berbaur dengan teman-teman. Dan barangkali itu adalah salah satu pemicu sehingga teman-teman itu meningkat kolaborasinya, memberikan banyak ruang. Nah, di dalam Heritage Festival ini kita kan mengangkat Wastra, ya. Wastra atau tenun tradisional, sebagaimana kita ketahui bahwa di region 3 ini kan banyak ragam tenun. Yang khusus untuk di Sulawesi Barat ada Sekomandi, ada Lipak Sabe, ada juga Sambu yang ada di Mamasa. Erat kaitannya dengan Celebes Heritage tahun 2023 kemarin, di mana kalau di tahun lalu kita mengangkat terkait dengan cagar budaya, kira-kira begitu ya, atau berkenaan dengan Neolitik dan Megalitik, malah kita menemukan salah satu temuan yang ada di Muara Sampaga yang disebut orang Sulbar itu patung Sikendeng, yang malah membuka tabir berbagai macam karya-karya budaya yang ada dalam Kalumpang. Salah satunya adalah Sekomandi itu. Nah, Sekomandi juga ini cukup intens sekarang dipromosikan oleh berbagai banyak komunitas maupun pemerintah, yang bahkan konon sudah mendunia. Sekarang banyak kita lihat tenun-tenun tersebut itu sudah dipasarkan kemana-mana, dan itulah yang akan mencoba kita angkat di Celebes untuk tahun ini. Bagaimana kemudian kita kembali mengenal tenun tradisional yang sangat syarat akan nilai dan filosofi yang ada di Pulau Sulawesi. Kira-kira begitu, Pak Pribadi. Berarti kalau berbicara tentang Pulau Sulawesi, berarti kan bukan hanya dari Sulawesi Barat, juga dari selain itu dari Sulawesi Tengah, dari Sulawesi Selatan, Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Utara. Keterlibatan dari provinsi lain itu seperti apa? Nah, sejauh ini juga perlu juga kami sampaikan bahwa
partisipasi dari wilayah-wilayah lain cukup meningkat, di mana sekarang sudah melakukan kita komunikasi antara BPK 17, 19 yang ada di Makassar, dan memang ya kalau untuk BPK 18 sendiri kan wilayahnya ya, dan kesemuanya itu juga ikut terlibat. Saya pikir mereka juga akan membawa kain tradisionalnya di sini untuk dipamerkan, terus berbagai talent-talent yang akan ditampilkan di panggung. Begitu juga dengan BPK-BPK yang lain. Itu hampir semua sudah ikut terlibat untuk tampil secara penuh di dalam kegiatan kita di tahun ini, kira-kira. Saya mungkin ke Pak Afiat sebentar. Dari pandangan pemerintah Kabupaten Majene, banyak sekali bagian-bagian pemerintahan lain yang terlibat. Ada BPK wilayah 17, 18, 19 yang notabene-nya perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berarti kerjasama antara pemerintah dan pemerintah kabupaten itu sudah terjalin. Bagaimana pandangannya Pak Afiat terkait itu? Iya, jadi saya langsung saja Pak Rifan. Jadi memang dalam upaya pemajuan kebudayaan ini memang salah satu kunci sebagaimana banyak disampaikan Pak Zainuddin dengan Dinda Irfan kemarin, sinergi dan kolaborasi. Nah, sinergi dan kolaborasi ini memang tidak bisa hanya antara komunitas semata, antara komunitas dengan pemerintah, tetapi dalam upaya pemajuan kebudayaan, ketika kita berbicara pemajuan kebudayaan nasional, maka sekat-sekat administrasi yang memisahkan antara satu wilayah provinsi, antara satu wilayah kabupaten ini memang menjadi sekat yang maya. Nah, ini yang kami lihat pada saat event Celebes intens didiskusikan oleh teman-teman yang diinisiasi. Kalau menurut kami ini ada dua tokoh sentral ketika Celebes Heritage ini digaungkan. Yang pertama pasti sosok Pak Sekprov, Bapak Dr. Muhammad Idris DP yang baru saja memasuki masa Purna Bakti 15 November kemarin. Kemudian tentu saja Kepala BPK Wilayah 18, dua tokoh sentral ini memang yang kemudian menginisiasi event yang memisahkan sekat-sekat administrasi ini. Nah, sehingga memang kolaborasi antara pemerintah daerah satu, baik antara pemerintah kabupaten kota, baik antara pemerintah kabupaten kota dengan pemerintah provinsi, ini yang menjadi kata kunci dalam event Celebes ini. Belum maksimal, akan tetapi kami melihat dari sisi kacamata pemerintah yang banyak membersamai teman-teman, ada progres yang cukup signifikan hari ini dalam pelaksanaan event Celebes tahun kedua Celebes pada tahun ini. Sudah ada komunikasi dengan pemerintah kabupaten lain, Pemkab baru begitu antusias berkomunikasi dengan pemerintah Kabupaten Majene, pemerintah Kabupaten Wajo, kemudian dari wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara juga ada beberapa yang menyampaikan apresiasinya dan dukungannya. Mudah-mudahan kolaborasi antara pemerintah daerah ini bisa terus kita tingkatkan kaitannya dengan upaya pemajuan kebudayaan dari sisi regional yang tentunya akan mengangkat kolaborasi pemajuan kebudayaan di tingkat nasional. Mungkin itu Pak Rifan. Berarti sudah ada regulasi mungkin di pemerintah Kabupaten Majene terkait itu dan juga pemberdayaan komunitas-komunitas terutama di Kabupaten Majene. Kalau dari segi promosi? Iya, jadi memang tantangan utama. Jadi step berikutnya dalam upaya pemajuan kebudayaan ini ketika giat-giat riset oleh teman-teman komunitas aktif dilakukan, kemudian giat-giat karya budaya giat dilakukan pada tingkat komunitas, kemudian pemerintah hadir untuk memfasilitasi ruang ekspresinya dalam bentuk festival, workshop, seminar. Nah, tingkat berikutnya memang ini adalah bagaimana upaya agar kegiatan event-event kebudayaan ini bisa tersosialisasi dengan baik di masyarakat, baik di lingkup internal wilayah pelaksanaan kegiatan tersebut maupun ke luar wilayahnya. Jadi memang alhamdulillah
2 tahun ini yang aktif membersamai event-event festival seni budaya ini tidak hanya pada komunitas sanggar seni budaya, musik, tari, dan lain sebagainya. Akan tetapi kolaborasi yang dibangun memang sampai ke komunitas-komunitas fotografi, videografer, dan itu yang banyak membackup upaya-upaya promosi event seni budaya di wilayah Kabupaten Majene dan Sulawesi Barat secara umum. Berarti promosi sudah jalan. Tapi mungkin ini, Pan, di kegiatan Celebes ini nanti, sebenarnya item-item apa saja sebenarnya yang akan dilaksanakan sama teman-teman panitia? Jadi konsep Celebes Heritage Festival untuk di 2024 ini ada beberapa banyak item kegiatan. Jadi sebenarnya festival ini kan paling tidak capaiannya ada 2 yang kami mau capai. Ya, satu itu adalah tentu capaian jangka pendeknya mungkin adalah keterlibatan berbagai komunitas dalam hal ini UMKM. Jadi itu memang juga kita sudah berkolaborasi dengan mereka bagaimana kemudian kegiatan ini bisa kita bareng-bareng sehingga manfaat untuk secara ekonomi itu dapat, dan saya pikir itu yang dimaksud oleh jangka pendeknya itu. Kemudian yang kedua adalah jangka panjangnya. Nah, di situ di isian festival ini kan kita mencoba mengajak siswa-siswi untuk menjadi bagian daripada belajar kembali bagaimana sih sebenarnya itu menenun, kenapa sih sebenarnya disebut itu sekomandi, kenapa itu lipat sabi banyak suritnya dan sebagainya, dan tentu juga bagaimana kemudian kita memberikan edukasi yang cukup untuk generasi-generasi ini bisa kembali kepada identitasnya bahwa mereka punya nenek moyang sebagai penenun seperti itu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di Mandar ini kalau ditanya kenapa ibu-ibunya itu sabar dan lain sebagainya, bisa jadi karena dipengaruhi dengan kesabaran dalam menenun. Karena konsepsi Bali Pardi juga rupanya kalau secara teoritis di situ kan gender misalnya ya, di situ juga ada di dalam konsep menenun dan orang melaut kira-kira begitu. Nah, kesemuanya itu coba akan kita tanamkan kepada generasi, bukan hanya secara filosofi tetapi bagaimana kemudian kita memberikan edukasi kepada siswa-siswi ini bahwa identitas kita ini loh yang perlu kita lakukan. Terus itu salah satu item kegiatannya adalah workshop menenun. Kebetulan ini kita difasilitasi oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Itu mereka mendukung kita dalam hal workshop menenun. Itu dilaksanakan beberapa hari yang melibatkan siswa-siswa yang ada di Sulawesi Barat, kira-kira begitu. Kemudian yang kedua ada juga seminarnya. Nah, itu menjadi bagian dari jangka panjangnya juga ya. Kita ngajak beberapa guru besar, itu juga ada dari pusat maupun juga ada dari peneliti dari BRIN ya, sempat meneliti terkait dengan lipat sabe. Dalam hal ini Pak Prof Idam Halik Bodi, itu juga beliau sebagai orang Mandar ini juga akan membersamai kita. Selanjutnya ada juga Celebes Menari. Nah, Celebes Menari ini yang agak menarik juga ya, karena yang akan mengisi tarian-tarian itu bukan hanya orang Majene saja, bukan hanya orang Sulubar, tetapi betul Celebes Menari karena dari Manado nanti akan ada yang akan tampil menari, dari Makassar juga begitu, Sulawesi, dari Palu juga akan mengisi kegiatan itu. Nah, kemudian item selanjutnya ada juga Harmoni Celebes. Nah, Harmoni Celebes ini dia berfokus pada musik-musik tradisi. Ya, itu juga akan ditampilkan oleh para komunitas se-Sulawesi, saya pikir. Ada perwakilan lah semacam itu. Nah, itu adalah item-item yang akan kita diisi dalam Celebes kali ini. Seperti itu. Berarti Celebes Menari dan Harmoni Celebes itu ranahnya Pak Zainuddin sebagai pelaku seni di Kabupaten Majene. Mungkin ada sedikit bocoran Pak, apa-apa kira-kira yang ditampilkan nanti pada saat acara Celebes Heritage Festival? Oke, makasih untuk yang kedua kalinya. Pertama saya ingin mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah memberikan ruang banyak di 2 event ini, Celebes pertama di tahun 2023, kemudian ini 2024. Nah, terkait dengan
bocoran-bocoran materi apa yang akan kami tampilkan. Salah satunya adalah tadi yang disampaikan oleh Saudara Irfan Fasilitator, bahwa salah satu materinya adalah wastra. Kenapa wastra? Bahwa wastra ini ada di beberapa terdapat di beberapa Sulawesi. Makanya kan ada penampil yang diundang dari Makassar, Palu, Manado, dan kita sendiri. Nah, saya sendiri yang melihat wastra ini, sebelumnya kan kita meriset seperti apa. Jadi saya dipercayakan teman-teman terlibat di dalamnya. Saya melihat begini, mengemas sebuah tema sebagai kurator itu ada beberapa pertimbangan. Pertama dari estetika, kemudian etisnya, kemudian artistiknya. Nah, jadi katakanlah materi wastra seperti apa pembuatan wastra di masyarakat, itu yang kami riset, itu yang kami kaji, kemudian itu yang kami tuangkan ke dalam kita kemas dalam sebuah pementasan. Nah, ada yang menarik, bukan si kendala, tapi dia lebih kepada tantangan. Ketika kami turun ke lapangan, ada memang perlakuan-perlakuan khusus yang dilakukan oleh para penenun, sehingga ketika kami meriset tidak terbuka. Jadi saya bilang begini, ini bukan kami mau menenun di atas panggung atau pertunjukan, bukan. Tapi ini hanya sekedar penggambaran bagaimana menenun. Jadi kalaupun ada ritual-ritualnya, bukan kami minta doanya, bukan kami akan baca doanya. Dan itu yang sulit kami dapatkan di lapangan. Dan ini kan hanya sekedar penggambaran. Jadi terkadang saya katakan, bedakan mana ritual yang harus kita lakukan yang sebenarnya, mana hanya sekedar penggambaran. Supaya kan ini tujuannya adalah bagaimana memperkenalkan budaya kita orang Mandar di lebih luas lah, seperti itu. Jadi banyak pertimbangan dari faktor estetika, etis, apakah sesuai dengan budaya kita yang ada di Mandar, kemudian artistik. Salah satu contoh, ketika ada tarian, kemudian ada gerakan-gerakan yang dibuat oleh penata yang bersentuhan laki-laki dengan perempuan, kan itu sensitif, sudah tidak etis bagi budaya orang-orang Mandar, tidak seperti itu. Makanya disitulah fungsi seorang kurator untuk mengkat sebuah gerakan itu. Jadi banyak beberapa pertimbangan, persoalan ruangnya, persoalan waktunya, persoalan pola lantainya, bagaimana penggambaran wastra itu. Itu salah satu bocoran. Berarti penonton ini harus datang untuk menyaksikan, karena yang tampil itu sudah jelas lolos secara etis, artistik, dan estetik. Masya Allah. Luar biasa berarti. Kalau tadi menarik saya dengar dari Irfan juga terkait orang Mandar menenun berhubungan dengan kesabaran. Berarti ini kan penting sekali sebenarnya tenun ini untuk diangkat, untuk diwariskan, untuk dilanjutkan. Saya mungkin ke Pak Afiat. Secara statistik penenun di Majene itu seperti apa datanya? Ya, jadi memang tantangan kita hari ini untuk wilayah Kabupaten Majene ya. Kalau kita berbicara khusus dulu di Kabupaten Majene. Untuk wilayah Kabupaten Majene, untuk kelompok pengrajin penenun ini memang hanya tersisa di satu wilayah, di Soreang. Kemudian tantangan kedua, ini untuk penenunnya sendiri itu dari sisi budaya itu betul-betul keasliannya dijaga. Mulai dari peralatannya, bahan yang digunakan. Itu kalau dari sisi budaya, alhamdulillah itu satu nilai plus. Akan tetapi dari sisi keberdayaan ekonomi, karena sakbenya sendiri dengan kualitas yang tetap terjaga ini, pasti harganya ini agak di atas. Ini agak sedikit berbeda dengan pemberdayaan yang dilakukan oleh teman-teman di Pemkab Polman. Mereka secara aktif melakukan pembinaan, pelakunya mengupgrade alat-alatnya, mengupgrade bahan bakunya yang tadinya murni benang sutra asli,
kemudian akhirnya pelan-pelan beralih ke benang sintetis. Akhirnya kelebihannya adalah waktu pengerjaan bisa lebih mudah karena alatnya sudah terupgrade. Kemudian kualitas untuk kenyamanan digunakan, pemeliharaannya juga lebih mudah, sehingga memang untuk pemberdayaan pelaku hari ini, kalau pertumbuhannya Kabupaten Majene ini agak ketinggalan dengan para pelaku di Polman. Nah sekarang memang tantangannya di kami hari ini, kami mau memilih yang mana ini, menjaga originalitas atau meningkatkan keberdayaan ekonominya. Jadi tantangannya di situ. Kalau kita mau merubah ke sini berarti ada nilai-nilai yang kita khawatirkan akan tergerus, dan itu kelihatan di beberapa pelaku di Polman. Akhirnya memang alat-alat aslinya ini sudah mulai berkurang, tidak kelihatan lagi. Nah ini kalau ibaratnya kami ini ada di persimpangan, mau memilih kebijakannya kemana ini. Mempertahankan keasliannya dengan pertimbangan dia akan produksinya lebih lama, lebih mahal, akhirnya keberdayaan ekonominya menurun. Kalau keberdayaan ekonomi menurun berarti minat pewarisannya kepada anak cucunya ini, kami tidak punya minat ini untuk mewariskan keahliannya orang tua, tak susah ini untuk penghidupan kita sehari-hari. Kami ada di persimpangan itu sebenarnya hari ini. Nah mudah-mudahan tahun ini ada suksesi pemilihan kepala daerah, akan disusun perencanaan 5 tahun ke depan. Tugasnya kami di dinas adalah memikirkan bagaimana upaya mempertahankan keaslian nilai budaya di Wastra, Sakbe Mandar ini, akan tetapi tetap juga memperhatikan bagaimana keberdayaan ekonomi terhadap para pelakunya. Begitu mungkin Pak Rifan. Oke, saya ke Pak Zainuddin. Tadi pemerintah sedang dalam persimpangan, mau mengorbankan keaslian dengan mengejar produksi supaya pewarisannya lebih banyak peminat, atau kita pertahankan keasliannya dengan resiko yang sebaliknya dari pilihan selanjutnya. Kalau dari kacamata pelaku seni bagaimana Pak Zainuddin? Oke, ini menarik. Kenapa? Sebab kalau dari kacamata budayawan, apalagi sejarawan, dia pasti memilih mempertahankan tradisionalnya. Itu dari kacamata sejarah, karena itu merupakan satu identitas sebuah daerah, orang Mandar kan. Di sisi lain, kita dituntut oleh ekonomi kreatif, yang berpengaruh, yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Ini memang salah satu tugas dari pemerintah. Di sisi lain dia harus mempertahankan identitas sebuah daerah, di sisi lain dia harus mensejahterakan masyarakatnya, khususnya penenun. Jadi kalau saya ini adalah bagian daripada ekonomi kreatif. Kita tetap mengembangkan katakanlah untuk memicu perkembangan pertumbuhan kesejahteraannya, perekonomiannya. Ada khusus itu, kemudian kita buka ruang juga untuk tetap mempertahankan tradisionalnya, dan itu memang sangat diperlukan ketika mempertahankan tradisionalnya. Kenapa? Sebab begini, ketika kami meriset itu ke lapangan, ada golongan-golongan tertentu yang punya strata sosial. Itu ketika upacara adat mereka tidak mau menggunakan kalau bukan aslinya. Itu masih ada pasarnya. Masih ada. Jadi keduanya dijalankan. Kalau menurut kacamata saya, keduanya dijalankan, tetap memproduksi yang asli tradisional, kemudian kita juga membuka ruang untuk pengembangan kesejahteraan ekonomi para penenun. Tapi itu memungkinkan sepanjang, karena kan kalau untuk bukan tradisionalnya ya, untuk kesejahteraan masyarakat itu kan banyak dilakukan banyak digunakan, dipakai di masyarakat luas. Contohnya ini sebentar lagi yang akan kita bawakan, salah satu materinya adalah Wastra, itu penari menggunakan kain itu, properti itu. Jadi tidak perlu aslinya di situ. Cukup punya pemerintah harus membuat sejalan itu. Saya sambung sedikit, menarik ini. Jadi pemantik ini komentarnya. Jadi memang hari ini kami di dinas memikirkan, jadi kalau fungsi pemerintah kan ini sebenarnya ada di ujung pena pimpinan. Ujung pena pimpinan ini tergantung bagaimana rekomendasi dari instansi teknisnya. Nah,
kami hari ini sebenarnya mencoba memikirkan, menghasilkan sebuah corak yang bisa ditetapkan melalui sebuah keputusan yang kemudian kita serahkan ke pelaku-pelaku yang ada di wilayah Kabupaten Majene. Kemudian itu bisa digunakan pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu. Jadi kami sementara memikirkan itu, mencoba mengkomunikasikan dengan para pelaku di lapangan. Ketika ada tantangan dari pemerintah seperti ini, kita mau membuat satu corak khas yang kemudian ada legasi kebijakan seluruh stakeholder pemerintah, sekolah, universitas, BUMN pada hari tertentu wajib menggunakan corak ini. Maka kami memikirkan dengan sebuah kebijakan ini, wah itu yang pertama ada pelestarian di dalam. Kita akan melahirkan para pelaku-pelaku baru karena mereka melihat ada peluang usaha di sana, ada prospek masa depan di sana. Kemudian ya kita akan menggerakkan ini perekonomian masyarakat secara umum. Nah ini yang menyambung tadi bahasa Pak Senudin, bahwa saya pikir kebijakan-kebijakan inovatif seperti ini yang perlu kita pikirkan, dan saya pikir momen tahun ini ketika Celebes mengangkat Wastra sebagai salah satu topik, kami pikir bertepatan dengan momen transisi pemerintahan, transisi kebijakan pemerintah di dalamnya, maka kami pikir ini momen yang kita bisa jadikan salah satu rekomendasi nanti. Apakah rekomendasi di seminar, apakah rekomendasi dalam bentuk workshopnya, dan itu akan menjadi salah satu poin catatan pada saat laporan progres kegiatan di ujung pelaksanaan Celebes Heritage nantinya. Demikian mungkin Pak Rifan. Memungkinkan tidak Pak Afed, saya sedikit menambahkan, memungkinkan tidak jika mungkin di sekolah-sekolah di Sulawesi Barat pada umumnya mungkin pengelolaannya sama seperti roadmap-nya Sandek untuk masuk ke sekolah-sekolah sebagai muatan lokal atau ekstrakurikuler. Keren. Sejalan dengan itu tenun juga itu bisa masuk dengan ruang yang sama. Iya, jadi saya pikir sangat memungkinkan karena hari ini di wilayah Sulawesi Barat, di wilayah Kabupaten Majene, kita punya sekolah menengah kejuruan jurusan tata busana. Dan saya pikir itu salah satu peluang sebenarnya bagaimana mengkolaborasi nilai-nilai muatan lokal SAB ini masuk ke dalam kurikulum SMK di jurusan tata busana. Saya pikir itu juga bisa menjadi salah satu rekomendasi kami dari dinas ketika dimintai pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan. Mungkin kembali ke festival, saya ke Irfan. Pada kegiatan festival ini kemarin, sampai saat ini sebelum dilaksanakan, tantangan terbesar dalam proses persiapan itu seperti apa? Oke, baik. Sebelum saya masuk ke situ, ada yang tadi menarik yang didiskusikan terkait dengan strategi pelestarian tenun tradisional ini yang ada di Sulawesi Barat dan secara umum mungkin di Sulawesi. Sebagaimana kita tahu bahwa berdasarkan data kan ada tenun yang sudah hampir punah. Bukan lagi malah hampir punah, tetapi sudah ada yang punah. Malah saya berpikir sebenarnya kalau kita berkaca pada misalnya di luar negeri yang malah wastranya itu yang harganya yang lumayan tinggi. Nah sekarang kita mempunyai tantangan yang luar biasa, bagaimana kemudian semua generasi atau semua masyarakat yang menjadi bagian daripada pemilik kearifan itu bisa menjadi bagian daripada pakaian sehari-hari. Seperti itu. Saya malah tertarik lebih ke situ. Kalau memakai istilahnya Pak Menteri Kebudayaan Pak Fadlison terkait dengan re-identity, ya, bagaimana kemudian kita kembali ke situ, orang tidak akan bertanya bahwa ini tenun mahal. Kenapa pertanyaan itu mengatakan mahal? Karena dia tidak tahu prosesnya itu seperti apa sih sebenarnya. Harusnya itu adalah menjadi bahan jualan. Nah sekarang tantangannya kita adalah bagaimana kemudian kita ini warga Sulubar ya secara khusus saya pikir atau secara umum di region 3 ini bisa kita memakai identitas kita itu dalam sehari-hari, bukan hanya dalam agenda
tertentu, ada seremonial tertentu baru kita pakai kebanggaan itu. Tetapi yang kita butuhkan hari ini adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan pengetahuan baru terkait bagaimana kita meramu kekayaan ini menjadi bagian daripada mengiringi kita setiap saat atau setiap hari. Anggaplah misalnya di Kabupaten Majene, setiap saat itu memakai sutra gitu, kira-kira begitu. Nah, itu saya tidak ngerti caranya. Dia ada ahli khusus untuk bagaimana kemudian itu bisa meracik dalam sebuah karya atau dan seterusnya. Olehnya itu tantangan kita ini sebenarnya capaian daripada festival itu yang akan kita mau tuju sebenarnya. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita proses-proses itu. Tahu tidak misalnya informasi terakhir yang kami dapatkan, salah satu kain kebanggaan kita itu Sekomandi di Sulawesi Barat. Itu bahwa kita jual, saya dapat informasi bahwa harga jual itu di Bali itu mencapai sampai angka 5 juta. Nah sekarang kalau kita kembali pada si pengrajinnya atau si penenunnya, sampai tidak angka itu. Itu yang kita mau ngecek betul. Bagaimana sehingga minat itu bisa kembali dari kacamata ekonomi, saya pikir itu ya. Karena itulah yang menjadi tantangan kita, karena mau dikreasi tapi bahan-bahan yang ramah lingkungan, ya kan, anggaplah Sekomandi atau maupun sutra ini kan, itu kan sangat ramah lingkungan, Pak. Nah, ketika masa depan yang akan kita mau tuju lebih sejahtera, tentu jangan kita mau mengganti bagaimana kita mengolahnya karena dalam persoalan mahal dan lain sebagainya, tetapi barang yang kita mau jual ini adalah masa depan yang lebih bijaksana. Kira-kira begitu. Nah, itu saya pikir yang terus dikampanyekan oleh Kementerian Kebudayaan hari ini, ya tentu juga kami juga mendapatkan informasi dari Balai Pelestarian Kebudayaan 18 bahwa inilah loh yang harus kita tuju. Bagaimana kehidupan kita itu ramah dengan lingkungan, justru kita tidak mengubah apa yang ada, tetapi harus kita kembali. Banyak contoh kasus yang bisa kita dapatkan. Kalau kita masuk di pedalaman sekarang, Pak, kita akan mendapatkan rumah-rumah yang berdinding batu, yang malah itu tidak ramah gempa. Yang dulunya itu semua rumah kayu, sekarang sudah ditinggalkan. Akhirnya meminjam juga bahasanya Pak inisiator Celebrities Festival, bahwa sepertinya ini identitas kita ini mulai hilang dan harus kita kembali ke situ. Nah, rupanya nenek moyang kita ini sangat memiliki pengetahuan yang luar biasa, dan itu rupanya kelihatannya sekarang terputus. Olehnya itu generasi para penerus ini, dalam hal ini siswa-siswi kita, itu kita akan gandengkan dengan para pelaku. Bagaimana kita merasakan itu, bagaimana membuat ini, dan mereka harus bangga dengan kearifannya itu. Nah, itulah sebenarnya. Nah, terkait dengan tantangan pengelolaan festival, ya saya pikir tantangan-tantangan yang tidak terlalu repot juga sih sebenarnya ya, karena tantangannya mungkin kami secara untuk di Majene ini, tantangan kalau administrasi kami bergandengan dengan dinas. Ya, saya nggak tahu kalau di luar lainnya, karena banyak juga kita diskusi bahwa tantangannya kita ini, kita tidak kolaborasi dengan dinas. Sementara tanpa dalam melakukan kegiatan ini pelaku dinas dan si fasilitator ini sudah harus berkolaborasi dengan baik, sehingga ya hampir untuk tantangan-tantangan itu kita tidak terlalu mendapatkan hal itu. Karena itu tadi, bahwa khusus untuk di Majene ya kami menganggap bahwa sekretaris dinas kebudayaannya itu ya cukup memberikan kita ruang, malah membersamai melingkar, tidak harus formal dan seterusnya. Kira-kira begitu ya. Cukup dekat berarti. Ya. Tadi menarik. Saya bisa simpulkan kalau pengelolaan kebudayaan itu, terutama di Wastra, itu kita berbicara soal ekosistem. Yes, ya. Ada banyak yang terlibat di situ. Ya. Nah, untuk kegiatan Celebrities Festival yang akan datang, yang dihadirkan khusus penenunnya, ataukah keseluruhan ekosistem dari tenun itu, pengrajin benangnya,
pengrajin ulatnya misalnya kalau kita bicara soal sutra, lalu kemudian bagian dari pewarnaan, lalu kemudian bagian dari tenunan, sampai kepada distribusi mungkin juga akan dibicarakan pada saat seminar. Itu dihadirkan semua atau seperti apa? Iya, kita berharap dalam misalnya ya dalam satu item kegiatan kita di Celebes ini kan ada workshop itu ya, workshop menenun. Ya tentu bagian-bagian misalnya pewarna alaminya, terus alat-alat menenunnya kayak apa itu semua kita hadirkan, kita wariskan ya, kenalkan kepada generasi muda seperti itu. Jadi kita berharap ya peserta itu sudah dia memiliki pengetahuan dasar ya. Paling tidak kalau workshop itu kan ya saya pikir 2-3 hari itu dia sudah memiliki pengetahuan dasar untuk bisa pelajari lebih lanjut kepada generasinya. Kalau dari segi kurasi, Pak, saya ingin ada tantangan yang berarti pada saat menerjemahkan dari riset, lalu kemudian turun ke bentuk pertunjukan atau bentuk pameran, lalu kemudian bagaimana bentuk pameran yang sudah diterjemahkan dari riset itu bisa berterima ke peserta nanti. Ada sih tantangan, namun tidak terlalu berarti. Contohnya ketika kita mengemas sebuah materi pertunjukan, ada hal-hal, katakanlah dalam sebuah pertunjukan ada materi ritual yang kita tidak bisa pentaskan sembarangan. Itu sih tantangan itu salah satu tantangan. Dan lagi-lagi tadi saya katakan di awal bahwa ini hanya sekedar penggambaran, bahwa terkadang saya ditelepon, dilihat teman-teman, loh kok begitu pementasannya, enggak begitu, harusnya seperti ini. Saya jelaskan bahwa ini kita bukan melakukan ritual, tapi kita hanya sekedar penggambaran untuk memperkenalkan bahwa ada loh budaya seperti ini. Itu tantangan pertama. Kemudian yang kedua, tantangan itu malah saya jadikan sebagai positif di antara teman-teman komunitas. Kenapa? Sebab kemarin juga saya katakan bahwa itu teman-teman masing-masing ego dengan karya itu adalah salah satu tantangan bagaimana menyatukan konsep ini. Tapi saya melihatnya itu sisi positif. Kenapa? Sebab justru saya bisa meramu dalam satu konsep dengan beberapa kepala ide dan konsep itu menarik. Jadi saya tidak melihat bahwa itu bukan tantangan sih. Tantangan sih awalnya, tapi ketika kita meramu, mengemas sedemikian rupa, akhirnya itu menjadi sebuah konsep. Dan itu yang terjadi di situ, intensnya komunikasi dengan teman-teman. Kemudian bagaimana mengenalkan budaya ini ke anak muda. Kemudian bagaimana membangun chemistry, kedekatan itu dengan teman yang satu dengan teman yang lainnya. Itu yang menarik. Jadi tidak ada tantangan yang terlalu berat di sini. Ya. Dan yang paling penting jadi seniman tidak boleh baper berarti Pak ya? Saya harus tidak boleh baper. Ada titik-titik tertentu yang harus membawa baper untuk menyampaikan pesan sebuah aktor. Ketika bertindak sebuah aktor, kita di atas pentas, katakanlah kita punya peran seperti ini. Peran itu yang harus masuk ke sini, bukan lagi Zainuddinnya, bukan lagi Ivannya, tapi peran itu yang masuk ke sini sehingga baper itu diperlukan. Tapi kalau dalam diskusi, kalau dalam konteks tidak boleh bawa baper. Kalau dari pemerintah tantangannya apa Pak dalam pengelolaan pertunjukan seni dan tradisi lebih khusus di kegiatan Celebes Heritage Festival? Iya, jadi sebenarnya yang tantangan terberat itu adalah ketika giat-giat seni, tradisi budaya, kreasi teman-teman komunitas ini berlangsung begitu dinamis. Sementara kita dari sisi pemerintah ini dibatasi dari sisi regulasi bagaimana menerjemahkan konsep itu, pendukungannya dalam bentuk misalnya penganggaran belanja kegiatan. Nah ini yang saya sering mengalami agak sedikit kesulitan memediasi kreasi, begitu dinamisnya kreasi pertunjukan yang didesain oleh teman-teman, kemudian dengan kemampuan penganggaran yang sudah diplot 1 tahun sebelumnya. Jadi ada proses dinamika yang begitu dinamis dalam proses pengkaryaan, sementara
penganggarannya sudah terplot sejak tahun sebelumnya. Dan dia laku. Nah di sinilah sebenarnya inilah mungkin yang tantangan dari dinas selama ini, tetapi alhamdulillah 2 tahun kebersamaan dengan teman-teman komunitas ini kita bisa cari jalan tengah bersama. Bagaimana kreasinya tidak dikekang oleh aturan, bagaimana dari sisi kenyamanan dokumen administrasi juga tidak terlalu kita melabrak terhadap pagar-pagar regulasi yang yang sudah diatur. Saya pikir bagaimana, dan itu buat saya menjadi sebuah seni juga sebenarnya, seni mengelola administrasi dengan tetap mengedepankan perkembangan kreativitas dari teman-teman komunitas. Ya, mungkin sebelum menutup diskusi kita kali ini, mungkin saya mau minta masing-masing mengemukakan harapan terkait pengelolaan pertunjukan seni dan tradisi, dan juga harapannya nanti pada saat kegiatan Celebes Heritage Festival, mungkin sebagai closing statement. Mungkin saya mulai dari Pak Zainuddin. Oh ya, oke, makasih banyak. Oke, harapan saya kolaborasi ini terbangun. Saya berharap tetap terjaga, tetap berlanjut tahun-tahun berikutnya. Dengan tentunya kita berharap support juga dari BPK, bagaimana pelaksanaan Celebes Heritage Festival ini berlanjut ke depannya. Itu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kesempatan saya juga mengucapkan kepada teman-teman pelaku pekerja seni yang masih meminta ruang untuk manggung sebagai senior, bukan sebagai kakak dari adik-adik, bukan senior ya, terlalu ini kalau senior, sebagai kakak daripada adik-adik. Saya hanya ingin mengatakan bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Itu. Jadi bagaimana kita melihat secara bijak kepada adik, memberikan ruang untuk berkarya, karena masa kita sudah lewat. Jadi berikan ruang. Jadi masa kita sudah ada yang lalu, sekarang masa dan ruangnya adik-adik sekarang. Saya pikir itu. Jadi berkarya saja. Berkarya saja. Namun tetap kita di belakang. Ujungnya pasti akan dinotis juga. Ya. Kalau dari Irfan sebagai fasilitator dan panitia pelaksana. Ya, tentu saya pikir banyak harapan yang kita harap daripada kegiatan Celebes Heritage Festival ini ya, terutama bagaimana kemudian muarah yang kami sampaikan tadi itu betul-betul tersampaikan dengan baik ya, itu yang saya pikir menjadi bagian daripada jangka panjangnya suatu event festival. Kemudian yang kedua adalah saya pikir event ini juga berdampak luar biasa kepada para masyarakat itu sendiri. Dengan adanya UMKM yang ikut terlibat, tentu juga merasakan hal yang sama. Jadi dua tadi itu yang perlu dijaga baik-baik, semoga keduanya bisa terlaksana dengan baik, kira-kira begitu. Saya pikir itu. Untuk tahun-tahun berikutnya Celebes Heritage Festival seperti apa prospek ke depan? Nah, tentu berbicara soal konsep itu, kalau kawan-kawan di Sulbar ya, dalam hal ini Majene, Polman dan kabupaten yang lain sekarang sudah siap untuk duduk bersama, bagaimana kemudian kita bisa mendiskusikan, entah itu misalnya ditempatkan pada provinsi yang lain, itu juga kami sangat akan senang sekali. Sehingga lupa juga saya sampaikan ya, kalau di Sulbar ini, dalam hal ini Majene itu kan dari sanggar-sanggar yang lain itu saking kuatnya kolaborasi, kita menciptakan namanya Sulbar Culture. Jadi Sulbar Culture itu di dalamnya ada banyak sanggar, tetapi kita di situ melingkar untuk membahas konsep apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan. Jadi sebenarnya Sulbar Culture itu bukan komunitas untuk naik di panggung menari, naik berteater dan seterusnya, tetapi Sulbar Culture itu adalah wadah untuk mempertemukan sebuah komunitas, bagaimana kemudian bisa menyusun sebuah konsep, salah satunya adalah Celebes Heritage Festival. Ya mungkin saja kita berharap ini nanti ada Celebes Culture. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin nanti provinsi yang lain itu kita duduk bersama, difasilitasi oleh
3 BPK atau provinsi yang lain semua masuk di situ, sehingga tema yang misalnya kita usung di tahun lalu ya Sulawesi 1, Indonesia 1 itu betul-betul bisa kita implementasikan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Jadi memang capaiannya harapan-harapannya seperti itu, Pak. Jadi mungkin saya selebes di sini ya, di tempat yang lain, tetapi semua terlibat di situ. Ya, kira-kira itu harapan dari pada kegiatan seperti ini. Kalau dari sisi pemerintah, Pak Alfian? Ya, saya mau menekankan pada 2 hal. Yang pertama, mungkin saya masuk di umumnya dulu, pengelolaan kebudayaan. Di pengelolaan kebudayaan, jadi tahun 2024 ini transisi kepemimpinan secara nasional dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Harapan kami memang bahwa banyak sekali hal-hal positif, regulasi yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk strategi, kebijakan, sampai landingnya di program kegiatan, pelibatan komunitas, yang kami lihat di periode sebelum ini cukup terbuka ruang yang besar bagi upaya-upaya pengelolaan pemajuan kebudayaan. Nah, mungkin mudah-mudahan harapan besar kami, upaya-upaya yang sudah dicapai pada periode sebelum ini bisa terus dapat dipertahankan dan disempurnakan di masa yang akan datang, karena kami di daerah selaku perwakilan pemerintah daerah merasakan manfaat yang luar biasa. Bagaimana teman-teman baik secara individu, baik secara berkelompok, terbuka ruang untuk mendapatkan akses pembiayaan terhadap ide-ide gagasan yang mereka pikirkan dalam sebuah karya, baik itu dalam bentuk fasilitasi pemajuan kebudayaannya maupun pelibatan-pelibatan terhadap event-event yang bertema kebudayaan. Harapannya yaitu mudah-mudahan ini dipertahankan, kemudian dana abadi kebudayaan dapat ditingkatkan pemanfaatannya untuk memberdayakan seluruh komunitas yang ada di wilayah Nusantara. Yang kedua, terkait event Celebes Heritage sendiri, memang tantangan utama sebenarnya pengelolaan event berskala regional itu bagaimana menemukan sumbu utama yang bisa menyatukan 6 provinsi ini. Tahun lalu kita berbicara zaman peradaban megalitikum, neolitikum, tahun ini wastra, tahun berikutnya apa. Tantangan keduanya adalah bagaimana agar event ini tidak hanya diprakarsai oleh Sulbar 2 tahun ini. Mudah-mudahan tahun berikutnya ini ada rasa kepemilikan yang sama dengan wilayah provinsi lain. Mudah-mudahan tahun ini sudah terasa bahwa tahun depan kita melakukan riset bersama. 2025, 2026 sudah ada actionnya lagi. Dan di 2025 ini sudah bisa kita sepakati bersama, oh kalau begitu sumbu utamanya yang kita angkat ini kebetulan dia lebih kuat di daerah ini. Berarti di 2026 pelaksanaan event Celebesnya ini kita tetapkan bersama-sama di sebuah provinsi, kabupaten, kota. Dan tentunya harapannya bukan hanya di wilayah Sulawesi. Jadi ke depan kami memikirkan Celebes ini dia menjadi event skala 2 tahunan. 2 tahunan. Dijedai dengan sebuah riset bersama. Jadi rekomendasinya ada kurator bersama, memikirkan bersama bagaimana topik besar yang akan diangkat dan kemudian disepakati lokasinya di mana, disusun perencanaannya untuk menjadi bahan penganggaran pada tahun anggaran berikutnya. Karena sekali lagi kami melihat prakarsa event Celebes Heritage ini dalam kacamata pemerintah ini betul-betul membuat suatu gebrakan upaya kolaborasi yang diharapkan terbangun lintas komunitas, lintas wilayah, lintas stakeholder. Nah, mudah-mudahan harapan besar ini bisa tercapai di masa yang akan datang. Begitu mungkin, Pak Rifan. Terima kasih. Saya rasa luar biasa sekali ngobrol dengan bapak-bapak yang ada di sini. Ada banyak hal yang perlu digarisbawahi, bahwa kebudayaan itu tidak terpaku pada satu daerah administrasi misalnya, lalu kemudian kolaborasi dan kerjasama itu sangat penting.
Lalu kemudian terkait ekosistem, ketika satu karya budaya perlu untuk dilestarikan, maka tidak bisa berbicara dengan masalah karya budaya itu saja, tetapi juga satu ekosistem itu yang kemudian harus kita perhatikan. Sangat menyenangkan juga rasanya berbicara di Kabupaten Majene, terutama karena komunitas pelaku seni dan pemerintah itu bisa duduk bersama, berbicara, berdiskusi tanpa adanya sekat-sekat yang cukup tinggi, dan ini mungkin salah satu dari sedikit kabupaten, dari sedikit daerah yang bisa seperti ini, dan itu saya rasa sangat menyenangkan buat saya. Terima kasih Bapak sekalian. Mungkin sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Satu hal mungkin yang bisa menjadi kesimpulan adalah seni dan tradisi itu bukan hanya berbicara soal warisan, tetapi juga soal masa depan. Terima kasih. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.